الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tafsirul Muyassar di juz 30 di surah Al-Fil. Di surah Al-Fil. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah engkau tara? Ya, tara ini sudah majzum. Jadi majzum bihadfi al-alif, bihadfi harfil illah. Wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha. Jadi ketika masuk penjazam kemudian tersisa harokat berarti yang dihapus adalah harfu harful illah, ya. Baik. Ketika yang tersisa fathah maka yang dihapus alif. Yang tersisa dhamma berarti dihapus waw, dan ketika tersisa kasrah maka yang dihapus adalah ya. Di sini tersisa fathah. Berarti ya majzum bihadfi al-alif. Wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha. Baik. Tidakkah engkau melihat kepada atau bagaimana fa'ala rabbuka, Rabb engkau berbuat bi ashabil fil kepada ashab, para pemilik gajah. Itu pasukan bergajah. Ya, pasukan bergajah maksudnya pasukan tentara yang padanya ada gajah. Dan ini tentunya ada kisah yang panjang yang menceritakan tentang asal usul adanya ashabul fil ini, pasukan bergajah. Baik. Singkat cerita disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya di tafsir juz amma bahwasanya ashabul fil ini, pasukan bergajah ini adalah ahlul Yaman. Itu orang-orang Yaman. Orang-orang Yaman yang datang ke Mekkah untuk menghancurkan Ka'bah. Untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, dengan membawa serta gajah. Baik. Yang mana gajah ini adalah pemberian dari Malikul Habasyah, Raja Habasyah ketika itu. Dikirim ke Yaman untuk dibawa serta ke Mekkah untuk menghancurkan Ka'bah. Pertanyaannya, kok bisa mereka ada pikiran menghancurkan Ka'bah? Nah, mereka ini iri, ya, tidak senang melihat Ka'bah senantiasa ramai didatangi oleh manusia. Ya. Ini sekali lagi sebelum datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami? Tapi di sinilah, di peristiwa inilah, di tahun inilah, tahun datangnya pasukan bergajah ke
Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, di sinilah Nabi SAW lahir. Ya, jadi paham ini? Jadi kaum muslim atau manusia ketika itu datang ke Ka'bah, ya datang pergi berhaji ke Ka'bah ramai. Ini Raja Habasyah itu tidak senang, atau Raja Yaman ini tidak senang. Ya, dia ingin memalingkan manusia dari haji ke Ka'bah, ya, tersebut. Dan dengannya dia membangun sebuah rumah ibadah, ya, di Yaman yang menyerupai Ka'bah. Kemudian dia mengajak manusia untuk pergi beribadah ke rumah ibadah tersebut. Maksudnya jangan pergi ke Ka'bah, pergi ke Mekah, tapi pergi ke Yaman saja, di rumah ibadah yang dia buat. Yang raja, ya, raja. Baik, ternyata ini memancing kemarahan orang Arab ketika itu. Ya, orang Arab, ya, dialah yang menguasai Ka'bah. Ini ternyata ada Raja Yaman yang membuat rumah seperti Ka'bah. Dia ajak manusia untuk datang beribadah kepada rumah ibadah tersebut, kepada rumah ibadah tersebut. Maka ada salah seorang di antara mereka yang datang ke rumah tersebut. Mereka marah, ya, tidak senang. Dibikin ada yang seperti Ka'bah. Jadi datang, lelaki ini datang, ya, dan dia minta maaf, dia buang hajat di rumah ibadah tersebut. Ya, sudah buang hajat, ya, kotorannya itu dia sapukan di dinding-dindingnya. Coba lihat. Ya. Maka informasi ini, peristiwa ini sampai ke Malikul Yaman, ya, Raja Yaman atau, ya, penguasa Yaman ketika itu, yang membuat rumah ibadah tandingan untuk Ka'bah, agar manusia tidak pergi lagi berhaji ke Ka'bah. Oh, marah besar. Wa ghadiba ghadban syadidan. Marah sekali. Kan dia bangun kan untuk apa? Dimuliakan toh, untuk manusia datang ke tempat tersebut berhaji beribadah. Ternyata ada orang pergi buang air, minta maaf, ya, ini bahasa ceritanya memang seperti itu, buang air kemudian kotorannya dia sapukan ke dinding-dindingnya, marah. Maka dia kabari Raja Habasyah. Ya, mereka satu keyakinan, ya, satu keyakinan. Ya, kabari Raja Habasyah. Maka Raja Habasyah mengutus kepada Raja Yaman fil azim. Ya, gajah yang sangat besar. Disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin, wa kana ma'ahu sittatu fiyalatin. Maka disebutkan sampai ada 6 ekor gajah yang sangat besar. Ya, disinilah asal usul diutusnya pasukan bergajah. Ya, sudah, ya, dibikinkan rumah tandingan untuk Ka'bah, ya, agar manusia tidak datang lagi ke Ka'bah, ke Mekah untuk haji. Malah ada yang, ya, melecehkan tempat tersebut. Marah. Berarti apa? Sudah kita susun rencana, utus pasukan untuk menghancurkan Ka'bah sekalian. Kalau sudah hancur, pikirannya akan kembali ke Yaman tersebut, ke rumah ibadah yang dibangun di Yaman tersebut. Ya sudah diutus. Diutuslah pasukan bergajah ini yang dipimpin oleh Amroha, akan disebutkan di tafsir. Amroha al-Habasyi. Ya, Amroha ini nama panglimanya. Ya, panglima pasukan bergajah. Bisa dipahami? Baik. Sampai mereka di dekat Mekah, ya, dekat dengan Ka'bah, namanya Al-Mughammas. Maka gajah-gajah yang mereka bawa untuk menghancurkan Ka'bah itu terhenti langkahnya. Orang ketika itu kakeknya Nabi SAW, Abdul Muttalib, sebagai penguasa kampung ketika itu, penguasa Mekah ketika itu sampai, ya, menghindar untuk menyelamatkan diri. Ya, semua orang-orang Mekah, ya, pergi, ini mau diserang Ka'bah. Ya, cuman herannya ini Abraha. Ya, herannya ini Abraha. Ini
kita datang untuk menghancurkan Ka'bah. Ini kalian orang-orang Quraisy santai-santai saja. Iya, urus harta kalian, iya. Urus ontanya, hartanya, iya. Kan mestinya mereka, "Wih, demo dong ya. Enggak boleh datang ke Ka'bah ya, hancurkan Ka'bah." Ini mereka tidak. Orang kafir Quraisy ketika itu sibuk dengan diri mereka masing-masing, keluarga dan hartanya mereka urusi, sudah lari. Jangan jangan lawan mereka. Enggak usah urusi mereka. Ini Abraha pusing, heran. Loh ini kita jauh-jauh datang dari Yaman pergi mau menghancurkan Ka'bah, kalian santai-santai saja. Abdul Muttalib menjawab, "Ini onta-onta ini, harta saya ini, saya robnya. Robnya adalah saya. Adapun itu Ka'bah punya rob sendiri yang akan menjaganya." Ini akidah tertanam. Ya, ini akidah tertanam di diri orang-orang kafir Quraisy ketika itu, sehingga mereka tidak sibuk. Coba ya. Ternyata di tempat ini Al-Mughammas ini gajah-gajah yang mereka bawa terhenti langkahnya, tidak mau, biar dicambuk, dipaksa jalan menuju Ka'bah sudah dekat ya. Sudah dekat, tidak mau goyang. Ketika diarahkan ke Ka'bah, arah Mekah, tidak mau. Tapi pas diarahkan ke Yaman, arah pulang, langsung lari. Coba lihat. Jadi ini gajah sudah hampir sampai. Sudah hampir sampai di Mekah, di Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi ternyata langkahnya terhenti. Tidak mau jalan lurus ke depan, ke tujuan. Tapi kapan dibalik arahnya, disuruh balik pulang ke Yaman, ke arah Yaman, ternyata langsung lari. Bukan sekedar tidak mau goyang, langsung lari. Normal. Bisa dipahami? Disinilah mereka dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bisa dipahami? Ini singkat ceritanya. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikirimlah burung yang berbondong-bondong. Ya. Membawa kerikil dari api neraka. Kerikil yang sangat panas. Ya, kemudian dilemparkan kepada mereka. Binasalah pasukan bergajah. Di tahun inilah tahun datangnya pasukan bergajah ke Mekah. Disinilah lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita baca tafsirnya. Tidakkah kamu melihat apa yang Rabbmu perbuat kepada ashabul fil, pasukan bergajah? Alam ta'lam ayyuhar rasul. Ini kejadian beliau tidak hadir ya, beliau belum lahir, tapi ya akan lahir ya di tahun tersebut beliau lahir. Tidakkah engkau tahu wahai Rasul, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apa yang Rabbmu perbuat terhadap ashabul fil? Siapa itu ashabul fil? Abraha al-Habashi. Ini bosnya, panglimanya, pimpinan perangnya. Abraha al-Habashi wa jaishihi. Apa yang Allah perbuat kepada Abraha dan bala tentaranya, pasukannya. Ya, kemudian disifatkan alladzina aradu tadmiral ka'bati al-mubarakati. Yang mana mereka datang ke Mekah jauh-jauh dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah yang mulia, Ka'bah yang penuh berkah. Ya, tadmir, untuk mau menghancurkan, meratakannya dengan tanah agar manusia tidak datang lagi ke situ. Ya, tahukah kamu wahai Muhammad apa yang Allah perbuat kepada mereka? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan makar mereka, tipu daya mereka itu menjadi tadlil, ya, sia-sia, ya, tidak terlaksana. Baik. Malah menjadi sebab kebinasaan mereka sendiri. Karena hitung-hitungan di atas kertas itu mereka ya sangat mudah sekali, itu penuh dengan ya kesombongan. Mereka datang, ya, gajah di bawah ini, ya, gajah kuat, besar, ya, didatangkan untuk menghancurkan Ka'bah. Ini hitungan mereka, tidak ada yang mampu menghadapi mereka, melawan mereka. Ya.
Walaupun mereka ketika datang ke Mekah itu terheran-heran, ini orang-orang Quraisy ya, tidak repot-repot menghalangi mereka, "Jangan datang, jangan begini." Cuman sibuk dengan harta mereka, sampai mereka bertanya, "Kenapa kalian ini? Kami datang untuk menghancurkan Ka'bah, baru kalian santai-santai saja." Terucaplah ucapan tersebut dari Abdul Muttalib. Bisa dipahami bahwasanya Ka'bah itu punya Rob yang akan menjaganya, melindunginya. Dan terbukti, terbukti. Ai alam yaj'al ma dabbaruhu min syarrin fi ibtalin wa tadyi'in. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang mereka dabbaru, apa yang mereka rencanakan, ya, mereka sudah atur, rencanakan itu min syarrin dari kejelekan, ya kejahatan berupa ingin rencana menghancurkan Ka'bah. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hal tersebut fi ibtal, itu tidak jadi, batal, wa tadyi', sia-sia, belaka, ya, ya. Jadi ketika gajah tersebut, pasukan bergajah tersebut sudah sampai di Al-Mughammas itu gajahnya ndak mau goyang, ndak mau maju, biar satu jengkal, ya. Jadi jangan dibilang mau sampai Ka'bah mau dihancurkan, satu jengkal saja di titik ini mereka tidak mau, betul-betul ndak bisa lagi maju. Ini gajah ini. Cuman herannya ketika diarahkan kembali pulang ke negeri Yaman, langsung lari. Langsung langsung lari, langsung normal. Tapi pas diarahkan lagi ke Ka'bah, berhenti. Baik. Di sinilah terjadi ayat setelahnya. Wa arsala alaihim thayran ababil. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka thayran, burung ababil dalam keadaan berbondong-bondong. Ababil ini bukan nama burung, bukan jenis burung, tapi i'rabnya sebagai hal. Hal dari thayran. Ya, hal dari thayran. Oleh karena itu ditafsirkan, perhatikan sini, wa ba'atsa 'alaihim thayran fi jama'atin mutatabi'atin. Allah mengutus kepada mereka dalam kondisi tersebut, ya, gajahnya tidak mau maju, biar satu jengkal, ya, sedikit pun tidak mau maju ketika diarahkan ke arah Ka'bah. Di sinilah Allah mengutus kepada mereka burung-burung yang sangat banyak. Berbondong-bondong, jama'at mutatabi'at. Burung-burung yang berbondong-bondong yang sangat banyak jumlahnya. Yang di paruhnya itu sudah ada batu kerikil. Namanya burung, ya. Tidak bisa bawa batu besar, ya. Di paruhnya bawa batu, ya, yang sangat panas. Taib. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang mana burung-burung tersebut yang sangat banyak tersebut, berbondong-bondong tersebut, itu melempar mereka, tarmihim, tarmi fa'ilnya dhamir mustatir fihi jawazan takdiru hiya kembali ke tayran. Melempar mereka dengan apa? Bihijaratin. Dengan apa? Dengan batu. Min sijil. Dari sijil. Itu tanah liat yang sudah mengeras, ya. Di terjemahannya yang sudah dibakar. Ya. Baik. Ai taqdhifuhum bihijaratin min tinin mutahajjir. Mereka burung-burung tersebut melempar pasukan bergajah dengan batu dari tin, dari tanah liat yang mutahajjir, yang sudah mengeras menjadi batu. Baik. Yang mana akhir ceritanya, endingnya apa? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah pun menjadikan mereka seperti apa? Asf. Ya, kalau antum lihat terjemahan disebutkan ini asf, ini adalah daun-daun yang makul, yang dimakan. Maksudnya dimakan oleh ulat. Tapi kalau ditafsirkan sini bukan ulat yang makan, tapi al-bahaim, hewan-hewan ternak. Ya, ya, dimakan sama hewan ternak kemudian dilemparkan, diinjak-injak. Ya. Apapun dari makna itu, intinya apa maknanya ini?
hancur. Allah hancurkan mereka. Seperti dedaunan yang dimakan oleh ulat atau oleh hewan ternak. Hancur, binasa. Ya, belum lagi sampai Ka'bah sudah binasa. Baik. Tafsirnya perhatikan, faja'alahum bihi muhtamina ka'awraqi zar'i al-yabisati allati akalathal bahaimu thumma ramat biha. Allah pun jadikan mereka hancur binasa seperti aurat, seperti dedaunan az-zar', dedaunan dari sebuah tumbuhan pohon al-yabisah yang kering. Allati akalathal bahaimu, yang telah dimakan oleh hewan-hewan ternak kemudian dilemparkan. Ya, maksudnya kemudian dia buang, dia makan, dia buang, hancur. Ya, intinya syahidnya sini mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Diutus burung yang sangat banyak berbondong-bondong melempar mereka dengan apa? Batu kerikil. Ya, batu kerikil. Baik, bisa dipahami? Inilah cerita Ashabul Fil. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan perkara ini perkara yang diyakini oleh siapa? Orang kafir Quraisy. Dan ini tidak heran kita. Ya. Mereka menetapkan rububi Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah itu punya Rabb. Ya. Karena Rabb dari sisi bahasa itu artinya pemilik. Jadi ketika mereka urusi onta-ontanya, apanya, hartanya, katanya ini saya Rabbnya. Ya, onta-onta ini Rabbnya saya, maksudnya pemiliknya saya. Dan Ka'bah tersebut punya Rabb. Ya, punya Rabb, punya pemilik yang akan menjadi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya ucapan mereka. Itu pasukan bergajah, heran. Kenapa kau? Ya, Pak, misalnya kita punya rumah mau ya, akan lindungi rumah kita, jaga apa semua, cegah. Ini mereka tidak sibuk. Ya, paham ini? Sibuk ngurusi mereka, diri mereka, harta mereka, keluarga mereka. Pasukan bergajah dibiarkan. Kenapa? Mereka yakin betul. Ya, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Ka'bah itu betul-betul akan menjaga Ka'bah. Iya enggak? Itu tidak pusing dia. Santai-santai. Mau datang, mau bawa gajah, mau bawa apa. Iya, mau hancurkan Ka'bah. Bisa dipahami? Baik. Ini subhanallah, ya. Orang kafir Quraisy, musyrik itu mampu meyakini hal tersebut. Bersama dengan itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Karena itu sebatas rububiyah. Mereka belum sampai menetapkan tauhid uluhiyah. Mereka belum sampai dengan keyakinan tersebut menetapkan bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk disembah, belum. Oleh karena itu masih kafir musyrik. Tapi ini pelajaran untuk kita bahwasanya keyakinan ini jangan sampai kita kalah dengan Abdul Muttalib. Ya, apalagi ini Ka'bah, apalagi dakwah. Ya, dakwah ini milik Allah. Ya, kita hanya bisa berusaha berdakwah, menyampaikan kebenaran, menjelaskan kebatilan. Adapun yang jaga dakwah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah merasa berjasa dalam perkara ini. Dakwah ini bisa lancar, terjaga, berkembang itu murni karunia dari Allah, bukan karena kita jago ceramah. Ya, bukan karena kita punya duit, dana yang banyak. Bukan karena kita hebat, kita pintar, ini bukan. Itu murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak usah khawatir orang mau menjelek-jelekkan agama ini. Ya. Paham ini? Mengatakan ini sesat, ini radikal, ini Wahabi dan seterusnya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan komentar-komentar mereka. Tapi Allah apa? Sebaliknya, Allah ingin menyempurnakan cahaya tersebut. Walaupun orang-orang kafir membenci. Oleh karena itu dakwah ini semakin dia dirongrong, di ini semakin berkembang. Ya. Semakin dijelek-jelekan malah orang tuh, baru dicocokkan. Ternyata mereka bilang begini Islam, ternyata Islam sebaliknya. Penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebaikan, rahmat, kasih sayang.
Kan ketika dibilang-bilang Islam radikal, Islam teroris, Islam begini, ternyata orang jadi bertanya-tanya, apa sih Islam itu? Hakikat Islam itu apa? Pas dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada orang yang benar yang bisa menjelaskan Islam tersebut secara jelas, benar, terang, ternyata jauh dari apa yang mereka mereka sebutkan. Dipahami nih? Jadi jangankan Ka'bah, ini dakwah ini sendiri Allah yang jaga. Dakwah bisa berkembang, ya banyak orang ngaji, orang hijrah, apa semua ikut taklim itu murni karena apa? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita. Ya. Tanpa kita pun dakwah tetap berjalan, berkembang, besar. Iya, yang kalau saya enggak ngajar, enggak ada, tetap jalan. Walaupun kita tidak ada. Tapi ini adalah lahan ya beramal untuk kita meraih pahala ya jariah, ini dakwah. Antum belajar, antum pahami, amalkan, antum dakwahkan, ya. Satu orang saja dapat hidayah karena sebab antum. Sebab ini macam-macam, antum sebabnya antum yang mengajar atau antum yang fasilitasi ustadznya atau ini dan seterusnya. Itu kata Nabi SAW, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Allah memberi hidayah karena sebab dirimu kepada rajulan wahidan, satu orang saja, itu sudah lebih baik daripada unta merah. Jadi jangan kita ya ukur dakwah ini dengan dunia. Tidak ada apa-apanya dunia ini. Satu orang saja dapat hidayah, satu orang. Bukan satu pondok, satu masjid, bukan. Satu orang saja dapat hidayah karena sebab kita itu sudah lebih baik daripada ya harta yang paling mahal di zaman ini. Karena humrin na'am, unta merah itu adalah lambang kekayaan, harta yang paling berharga ketika itu di mata orang Arab. Itu berarti kalau kita sekarang bukan ratusan juta, ya enggak? Ya M atau T. Ya. Bisa? Bisa dipahami? Itu pun satu orang, itu pun kata Nabi khairun, lebih baik. Bukan sama, lebih baik. Ya. Dan untuk dari sisi pahala jariahnya, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salah. Paham ini? Jika seorang meninggal, maka akan terputus seluruh amalannya. Kenapa? Sudah tidak bisa apa-apa. Ya Ahmad, tidak bisa lagi mengaji, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi bersedekah, tidak bisa lagi ikut taklim. Mati, sudah meninggal. Maka akan terputus seluruh amalannya. Amaluhu mufradul mudhaf. Ya'ub. Mufrad tapi dia mudhaf. Mencakup seluruh amalan. Tidak bisa apa-apa toh. Ya. Bahkan amalan hati tidak bisa. Sudah mati. Ya. Kecuali dari 3 perkara. Di antaranya apa? Ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ini akan terus mengalir pahalanya. Ya, walaupun dia sudah meninggal. Bisa dipahami? Baik. Coba bayangkan antum ngajar ngaji. Ada anak kecil tidak tahu mengaji. Antum mengajar ngaji, ini satu anak kecil ini, seorang anak kecil. Antum ajar ngaji sampai bisa mengaji lancar. Berarti setiap kali dia mengaji, ustazahnya dapat pahala. Mengalir pahala tersebut selama gurunya itu ikhlas dalam mengajar. Coba, ini satu orang. Ini anak kalau ngaji sampai tua, gimana kalau dia bisa jadi guru ngaji juga? Memang satu yang kita ajar, tapi ini jadi ustadz, jadi ustadzah, jadi guru mengaji juga. Banyak muridnya. Berarti semua pahala muridnya itu mengalir ke kita. Kenapa? Sebabnya kita yang ajar gurunya. Itu Al-Quran. Membaca Al-Quran. Apalagi yang kita ajarkan adalah tauhid. Sunnah. Ini lebih besar lagi pahala. Seorang meninggalkan kesyirikan, khurafat. Ya. Keyakinan salah karena sebab kita yang ajarkan tauhid. Pahalanya luar biasa. Seorang meninggalkan bid'ah, perkara yang tidak disyariatkan, kenal sunnah, istiqomah di atas sunnah, karena sebab kita mengalir pahalanya selama diamalkan hal tersebut. Ilmun yuntafa'u. Bisa dipahami? Baik.
Jadi ini saja pasukan bergajah yang mau menghancurkan Ka'bah saja dihancurkan, apalagi yang ingin menghancurkan agama Islam, ingin menjelek-jelekkan Islam, ingin menghancurkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih hancur lagi. Ya, bisa dipahami? Dan akan datang nanti ya, surah Al-Kautsar, "Inna syani'aka huwal abtar." Ya, sungguhnya orang yang membenci dirimu itu dialah yang terputus. Ya, dan akan disebutkan nanti tafsir. Bisa pahamin ya? Jadi tetap kita terus belajar dan belajar, ya. Kita amalkan apa yang kita pelajari dan kita dakwahkan. Ya. Dan usah khawatir masalah dakwah, Allah yang jaga. Karena dakwah ini milik Allah dan Allah sendiri yang akan menjaga hal tersebut. Ya. Kewajiban kita hanyalah berusaha berusaha memahamkan agama ini kepada kaum muslimin, berdakwah ila Allah dan ikhlas semata mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini pelajaran besar untuk kita. Ya, bisa dipahami binasa ini Abraha dan bala tentaranya, ya pasukan bergajah ini karena ingin apa? Menghancurkan Ka'bah. Menghancurkan Ka'bah. Bahkan apa? Binasa ya di dunia, alam barzakh, apalagi nanti di akhirat. Ya, di dunia saja sudah seperti ini. Jangan tanya dia di alam kubur. Ya, apalagi di akhirat. Ya, bisa dipahami? Baik, ini surah Al-Fil, nanti insyaallah besok pertemuan selanjutnya kita masuk di surah Quraisy, ya, liila fi Quraisy. Dan para ulama menyebutkan ini ada hubungan keterkaitan antara surah Quraisy dengan apa? Surah Al-Fil. Surah Al-Fil. Karena posisi di surah Quraisy Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan falyabudu rabb hadzal bait. Sebagai bentuk kesyukuran, maka hendaknya mereka beribadah kepada ya rabb hadzal bait. Itu Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan yang mereka lakukan. Insyaallah setelah ini ya. Nanti pertemuan setelahnya kita baca surah Quraisy. Surah Quraisy. Baik, sekian subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.